Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Agar selalu awas memilah sendiri di budaya sensor mandiri. Pastikan Anda sudah memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia Anda. Halo guys, jumpa lagi di Geralitan Channel Excited. Jumpa lagi bersama duo ODGJ pereview film terviral, terngakak, terkocak, termeja gini, termeja terbalik, terjuling, lambai, lalu tepuk tangan, lumba-lumba. Meriah sekali. Gue punya sulap. Apa? Lu udah tau nggak yang ini? Jadi sini. Pasti bakal ini sulap ini. Kemarin gue liat di TikTok. Pasti lu kayak, hah amazing gitu. Enggak. Iya anjing ini. Hasil. Oke guys, jumpa lagi bersama duo ODGJ favorit kalian, orang dengan great jokes. Apalagi kalau bukan di segmen ADC. Ada apa di sinema? Pertanggal 3 Agustus masih ada Mission Impossible, masih ada Insidious, Hide and Strike, masih ada gimana? Hide and Strike. Gue udah nonton 7 lah dari gue. Karena bisa 7 sebenarnya bagus, kocak, cuma rada-rada dragging, rada-rada bosen di awal gitu. Makanya gue kasih 7. Dan baru serunya pada saat si Jackie Chan-nya bersatu tuh sama si John Cena-nya melawan penjahat. Nah baru... Kenapa? Kenapa? Kan gue lagi ngejelasin. Tadi lu minta jelasin, gue jelasin lu jadi monyet. Gue lagi ngejelasin bener-bener lu malah jadi monyet. Nah itulah kenapa gue kasih 7 karena itu. Dan juga satu lagi di film Hidden Strike ini gue tidak menemukan formula yang fresh ya dari Jackie Chan. Yes, Karena- apakah jawabannya betul Hayas? Gede. Tuh. Salah. Terakhir film Jackie Chan menurut gue bagus banget, Ride On. Lu harus nonton. Gue Hah? nangisin kuda anjing. Right on? Apakah jawabannya benar? Gak usah semua dikuisin. Itulah dia. Selanjutnya ada Barbie masih ada, Oppenheimer masih ada nih. Barbie lu udah nonton kan? Udah. Gimana menurut lu? Bagus, menurut gue jokesnya di gue masuk, terus juga makna filmnya tuh masuk, apalagi mungkin di gue ya kena banget ya. Kisah hidup gue di bulan Juli itu sepertinya digambarkan lewat film Barbie itu, dimana kayak Barbie kan lagi asik-asik lagi party-party nih, tiba-tiba dia kepikiran kayak apakah kita semua akan mati gitu. Itu Barbie itu intinya pokoknya menjadi manusia gitu. How to be a human itu. Kayak Toy Story dong dia. Beda, kalau Toy Story kan dia Woody sama Buzz Lightyear. Kalau Bukan, kan dia kan sama ada interaksi sama beda, manusia. ini tuh kayak I'm the Barbie girl in the Barbie world gitu-gitu Oh, loh. bedanya itu. Nah, ini berikutnya ada Oppenheimer. Kalau gue Oppenheimer kemarin gua diajakin nonton sama Alpi sama ES. Gak mau ditonton, Kata lemah gue, banget. hidup gue lagi banyak masalah, gue gak mau nambah masalah baru, ya kan, anjing gitu. Jadi gue bilang, tadinya gue hampir mau ikut tuh. Terus gue pikir-pikir lagi, filmnya 3 jam. Mana bahas-bahas politik, fisika. Film bahas politik aja, gue gak mau nonton. Ditambah lagi bahas fisika, anjing gitu kan. Jadi kayak, gue gak nonton, gue skip sih. Gue gak mau nambah beban pikiran. Tapi gimana menurut lo, Oppenheimer? Bagus. Kuncinya kalau mau nonton Oppenheimer, lu pura-pura ngerti fisika aja. Biar lu pas pulang-pulang, gila keren banget tuh film. Iya. Rumus-rumus fisika, kuantum. Buat kalian yang punya pasangan, kalau mau ngecek pasangan kalian itu beneran jodoh kalian apa enggak, coba ajak dia nonton Oppenheimer. Kalau ternyata pasangan kalian pas pulang itu bisa jelasin dengan secara detail film Oppenheimer, fix nikahin. Oke, kalau enggak, Kalau enggak, bukan jodohmu mungkin ya. kalau bisain tapi setengah, nikahin setengah. Nikahin setengah. Setengah. Selanjutnya, Mantar Surgana masih ada. Haunted Mansion juga masih ada. Oh, boleh lah buat mancing sini. Aduh, yuk product placement lagi, udah lama nih nggak product placement ya.
Haunted Mansion. Haunted Iya, Mansion ini juga film Disney yang lu nonton gimana? Ya, menurut gue cukup fun, grafiknya bagus banget. Menurut secara cerita klasik dan ya udah cerita-cerita Disney aja yang kayak kita udah tahu lah endingnya kayak gimana. Cuman kayak gampang ketebak endingnya. Betul. Cuman karena film ini tuh diangkat dari rights-nya Haunted Mansion yang ada di Disneyland. Jadi berasa banget kita tuh kayak lagi Ada di di Disneyland. dalam Disneyland, di dalam atraksinya itu. Jadi kayak menurut gue, you guys should watch this one sih. Tapi kayaknya kalau film Disney itu nggak lama lagi juga bakal tayang di Disney Plus sih. Pokoknya nanti ada tayang deh di OTT gitu. Selanjutnya, Manta Surugana, film yang sudah mencapai 100.000 penonton. Selamat! Tapi emang sih Mata Surgana ini bukan film yang jelek ya. Bukan film yang jelek juga. Bukan film yang jelek, cuman emang ceritanya rada-rada hilang arah gitu. Iya, wah tapi visualnya bener-bener wajib untuk ditonton sih, visualnya Betul, bagus banget betul, visualnya. betul. Cuma Secara emang teknis bagus. ceritanya yang agak Selanjutnya, kesasar. ada film Ketika Berhenti di Sini yang kita juga belum sempat nonton. Kita belum sempat nonton, dan sumpah. juga ini film juga lagi rame ya. Semoga kita bisa nonton secepatnya sebelum hilang karena emang lagi rada sibuk banget sekarang kita ya, Pi. Lu Sibuk kemarin sibuk nggak ngapa-ngapain. Gue liat di story lu tuh. Iya, lu? Gue sibuk nyari kafe baru. Semoga secepatnya kita bisa menonton Ketika Berhenti di Sini. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu lah ya. Lu Sabtu Minggu kemana? Nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Sibuk. HS kan sibuk. Dia ngeditin Joe Biden sekarang. Oh jadi editor White House. White House Editor dia. White House sekarang. Satunya dia ada film-film baru yang sedang tayang. Yang pertama ada The Meg 2. Ini yang harusnya Jason Statham kalau logisnya udah mati di The Meg 1. Tapi masih terus berlanjut. Iya. Malah sekarang di The Meg 3. Di The Meg 2 ini unit 3, Cok. 3. Iya. Anjing, makin gak logis anjing. Tapi lu penasaran gak nonton ini? Penasaran? Mau nggak? Mau. Oke, ntar kita nonton ya. Tapi gue sama Michael teman gue, belum gak usah ikut-ikutan. Selanjutnya. Oke, by the way, film yang akan kita review berikut ini, film yang sedang fresh tayang, teaternya juga lagi banyak. Apalagi kalau bukan film Susana Malam Jumat Kliwon. Film yang diproduksi oleh Sunil Soraya, didirektori oleh Guntur Suharjanto, ditulis oleh Tumpal Tampu Bolon, Ferry Lesmana, dan Sunil Soraya. Dibintangi oleh Lu nggak bayar? Ahmad Megantara, Tio Pakusadewo, Sali Marcelina, Taksian Namnya, Opi Kumis, Adi Bin Slamet, Baron, Hermanto, Yurika Prastika, Cliff Sangra, Capung Kebal, Oke Jelly Drink, Lontong Puyer. Kiul Ngantuk. Didistribusi oleh Soraya Entertainment Film. Film ini bercerita tentang Susana disantet pada malam Jumat Kliwon. Ia datang kembali untuk membalas dendam dalam wujud sundel bolong. Nggak basa-basi, langsung satet-satet sinopsisnya. Inilah cara menulis sinopsis yang Iya benar. ya. Udah Dikit aja cuma 3 baris. Meskipun sebenarnya sudah terreview semua ya, tetapi Betul. film ini tetap layak untuk ditonton. Kenapa? Nah, ini kita akan kasih tahu alasan kenapa kalian harus nonton film Susana ya. By the way, kita nggak dibayar. Sumpah ini kita nggak dibayar ya. Kalian boleh cek rekening gue sekarang. By the way, kalian filmnya sedang tayang di bioskop dan sepertinya bakal lama juga. Jadi kalian bisa pergi dulu ke bioskop kalau nggak mau kena spoiler. Buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan tutup videonya, nonton dulu ke sana ke bioskop. Nanti kalau udah nonton, baru kesini lagi. Marah-marahnya dong sambil yang disensor-sensor. Nah, kalau kalian yang nggak mau kena spoiler, silahkan pergi. Tetapi setelah itu kalian boleh balik lagi ke sini, kita nonton filmnya sampai selesai. By the way ya, karena film ini film bagus, kalian tau lah kalau film bagus itu emang ya pasti dikit menitnya. Jadi biar kita nambah-nambah menit, bagaimana kalau kita saksikan dulu penampilan-penampilan spesial dari peserta-peserta AADCGT alias AADC Got Talent. Ini dia, ting. Permisi, saya Geralditan dan bakat saya adalah nari balet. Acting saya adalah acting marah-marah. Kamu ya, udah kukatakan kemarin, jangan kamu lakukan itu. Oh, etang takut itu gue buat itu boga. Oh, gue cerita orang ini ya, orang ini kawan gue kuat. Selamat siang, bakat saya adalah PDSP 2023. Saya akan berpantun.
Makan kembang di Pulau Rote, tidak lupa mencukur bulu. Nama saya Alpiandi yang akan selalu mengingatmu. Terima kasih. Nah, itu dia guys, seru gak? Lumayan lah nambah durasi berapa? Lumayan. Dapatlah 7 menit tadi tuh. Dapat lah tuh. Yang opening lagu-lagu tadi dapatlah 2 menit. Iya, 10 lumayan, menit. lumayan. Tinggal nambah 14 menit doang, ini mah gampang lah. Oke. Nah, sekarang saatnya kita menjelaskan kenapa menurut kita bagus dan kenapa Oke. mereka harus nonton. Sebenarnya film ini tuh film yang tidak menjual cerita. Buktinya ya dari sinopsisnya aja tuh dia udah jelasin the whole movie gitu. Iya, apalagi kalian yang nonton Susana zaman dulu bakal nonton ini, ceritanya sebenarnya nggak bikin kaget. Iya, kan? kayak ya udah aja, kayak ceritanya tuh bener-bener ya udah aja. Cuman di sini banyak hal yang cukup bikin kaget. Iya. Seperti kita tuh melihat film Indonesia tuh, di film inilah film Indonesia tuh bener-bener berkembang ya. Berkembang, Betul. sangat berkembang. Yang pertama dari sinematografi, kita ngomongin soal sinematografi dulu. Menurut gue kayak cakep banget. Cakep banget. Warnanya sangat-sangat klasik ya. Hmm. Kayak warnanya sangat klasik. Setnya bagus banget, set desanya bagus banget. Apalagi set yang pas mereka bertarung di lumpur, Itu bagus banget. itu bagus loh. Meskipun gue nggak tahu tuh apa sebenarnya ya, kayak itu tradisi apa sebenarnya. Terus awal-awalnya yang bikin gue takjub itu justru adegan pas lagi pertunjukan wayang. Terus kan di pertunjukan wayang itu layarnya itu terbakar kan. Di situ keren banget. Even anjing. pertunjukan wayangnya pun mereka tuh nggak ngasal-ngasal bikin pertunjukan wayang terus orang-orang random disuruh main wayang. Iya. Beneran itu tukang wayang Tukang loh. wayang sampai kita tahu beneran dia tuh dalang dari mana? Dia main wayang. Sampai Tiba-tiba dijagling anjing wayangnya. Wayang bisa diputar gitu. Bisa diputer di salto, ditangkap lagi, sumpah. Tangkap di salto seret. Itu kan- lebar sampai luar angkasa Merkurius anjing, sampai ada meteor begini, ada meteor, ada api terbakar, ada setan ular. Oke, kita ngomong masih soal set. Setnya rumah dukun, nggak lebay, Nggak lebay. nggak yang kayak ada film apa ya rumah dukun yang lebay banget yang sampai kayak ada Itu yang tempelan hiasan-hiasan darah kayak Mortal Kombat gitu yang di film apa? Di film anak titipan setan. iblis apa. Pokoknya di sini rumah dukunnya nggak lebay lah. Cukup believable itu dukunnya. Rumah orang kaya Jawa juga nggak lebay. Betul. Ya kan? Rumah orang kaya Jawanya. Paling satu sih yang agak Si janggal, ada perapian doang sih. Nah itu juga, kalau itu masuk di catatan hitam. Ntar kita bahas. Terus juga set hutan juga bagus. Hutannya buset. Hutannya cakep lah. Kayak maksudnya Estetik mereka banget bisa ini. mengambil spot, mencari titik estetik dari hutan itu. Menurut Betul. gue kayak keren gitu. Apalagi yang pas siang-siang, yang pas susananya di atas, duduk di atas pohon. Iya. Itu sangat klasik banget anjing. Sangat klasik banget. Itu Susana banget ya sih. Susana banget. Susana banget, film Susana banget ya. Susana banget gitu. Terus selanjutnya adalah acting. Oke, yang kita ke yang major dulu ya. Set udah ya, pokoknya setnya Set kita udah. takjub lah gila. Acting, wah anjing, gak usah Nggak usah diinin lagi lah. gak usah diomongin lagi ya. Susana, terus Ahmad Megantara ya berarti cowoknya itu ya. Susana dan Ahmad Megantara menurut gue meng-carry film ini dengan Meng-carry baik, film dan ini. juga Mas Tio Pakusadewo sangat meng-carry film ini dengan baik. Tapi kalau misalnya film ini yang jadi Susana yang bukan Luna Maya, aku nggak tau apakah Gua ragu bakal sih. sebagus ini atau enggak. Betul. Karena Luna Maya itu dari tekstur mukanya ya, dari proporsi mukanya sangat Susana banget anjing. Kita ngeliatnya tuh bener-bener kayak Susana. Ya meskipun dikasih itu sih tempelan-tempelan Iya, apa ya. iya, make up lah. Iya. Tapi itu sangat Susana. Sangat Susana sih. Dia bisa menjiwai Susana dengan baik, coy, menurut Gua gue. kira cuman make upnya doang, efek mukanya doang yang dibikin biar susah, tapi ternyata actingnya pun Acting- gestur-gestur kecil kayak goyang-goyangin ini loh. Tahu kan? Kalau yang penonton Susana yang lama pasti tahu. Pasti tahu, anjir. Terus kayak Gaya bicaranya pun ya, gaya bicara suara, nadanya, nadanya. nada suaranya, cara bicaranya, intonasinya Susana banget, coy. Nah, tapi meskipun memang ada beberapa momen kayak dia, dia kelepasan kayak jadi Luna Maya. kelepasan gitu. jadi Luna Maya Tapi lagi gitu. Tapi secara overall gila. Ibaratnya dari 100% dia bisa menjadi Susana itu 80%. 80% dia menjadi Susana. Menurut gue kalau yang bilang Luna Maya nggak cocok jadi Susana, haters anjing. Haters ya, fix. Fix haters karena cocok banget. Iya. Nggak mungkin nggak cocok anjing. Itu Iya. haters banget. Terus Ahmad Megantara yang gue di sini yang gue suka dari Ahmad Megantara itu adalah
matanya berbicara. Matanya berbicara actingnya anjing. tuh. Yang waktu mendengar kabar si Susana meninggal, buset. Gue usah gitu. Di sini dia Dia tuh bisa kaget sambil matanya ngalir air matanya di sini bangsat. tuh kan dia kan ceritanya orang-orang yang kayak introvert pendiam-pendiam gitu ya. Ketika dia marah dia nggak banyak ngomong gitu, tapi matanya menunjukkan dia marah. Betul. Ketika dia sedih, matanya menunjukkan dia sedih. Iya. Ketika terakhir yang pas dia menyesal, pas dia bahagia juga ketemu anaknya, Betul. dari matanya tuh kayak kelihatan Kelihatan. semua ekspresi. Dia Cuma bisa mainin semua ekspresi dari mata. dari mata doang, kok bisa anjing. Dan dia bisa Kayak nangis. sulap ya. Dia bisa nangis dengan tetap ganteng anjing. Itu yang gue bingung anjing. Nangis ganteng. Nangis ganteng. Itu dia Ahmad Megantara. Gitu. Belajar sama Ahmad Megantara. Itu sih yang gue suka dari Ahmad Megantara. Terus kayak acting semua pemainnya di sini. Ratih yang jadi Ratih. Si Ratih itu juga bagus. Bagus banget Tio anjing. Pakusadewo bagus. Bahkan bodyguard-bodyguardnya si Tio Pakusadewo Centeng-centengnya itu iya, bagus banget anjing. Bagus loh. Acting ketakutannya bagus, Iya. acting pas matinya bagus ya. Dukunnya juga dukun-dukun mesum Bagus. bagus. Cuman kayak dukun yang terakhir agak drop sih. Agak drop sih. Dukun-dukun putih itu ya, itu cukup drop side di Iya. situ. Jatuhnya dia kayak lagi iklan Sansir jujur aja ya. Mau jadi Raiden Mortal Kombat kali itu kayaknya. Sama actingnya si istri tuanya Agak- agak yang jelek banget. Enggak jelek banget tapi kayak di beberapa momen kayak Cukup annoying. Cukup annoying sih. Tapi menurut gue dia cukup berhasil di adegan terakhirnya. Iya bener. Kayak itu Jadi kebayar terakhir. semua di adegan terakhirnya tau. Pas di terakhirnya yang dia disiksa Susana itu cukup membuat ada rasa iba dikit karena Ada dia rasa harus- iba dikit. Dia kayak gitu kayak cukup merasakan kesakitannya dia, apalagi pas dia minta ampun sama Susana. Iya. Aku cukup bisa mendapat pedihnya dia, sakitnya dia, si ibu-ibu itu keren. Selanjutnya acting udahlah mantap. Selanjutnya gue mau ngomongin soal bagaimana film ini bisa membayar kerinduan kita terhadap Film klasik. almarhum Susana ya. Bagi gue, ini adalah contoh yang tepat ketika sutradara membuat meremake film lawas gitu. Ini contoh yang tepat gitu. Maksudnya Betul. dengan tidak mengurangi esensi film lamanya, tetapi dengan teknologi yang lebih baru, tapi kita masih bisa tetap dapat esensi film lamanya Betul, gitu loh. betul. Kayak kita nggak kehilangan jati diri filmnya yang lama gitu. Malah terupgrade. Malah jadi terupgrade dan Udah jati dirinya nggak hilang. lebih wow. Lebih wow lagi jadinya. Makanya kayak sungguh sangat disayangkan ya kalau misalnya Susana sekarang masih hidup ya. Wah, dia pasti bangga banget sih ngeliat Mbak Luna ini. Maya ya. Ataupun kalau misalnya Susana sekarang masih hidup dan dia yang peranin film ini remake itu. Gua nggak tahu merindingnya wah, bakal kayak apa anjing. Itu lebih Gua tahu lagi lebih gua. gokil lagi sih. Lebih gokil lagi. Jadi kayak film ini menurut gue cukup klasik, cukup bisa menendang kita ke masa lalu bahkan dari Betul. 2 detik pertama. 2 detik pertama bayangin baru bumper. Muncullah bumper opening dengan lagu-lagu klasik dengan font-font klasik. Lu tahu gak? Lu kalau nonton film Susana zaman dulu kan ada bumpernya tuh Soraya film. Sunil. Iya, Soraya Intersin Ya. film itu. Itu yang bumper zaman dulu ditayangin. Anjing Di itu depan. langsung kayak merinding. Langsung merinding baru 2 detik anjing. Kita langsung kayak terlempar ke masa-masa Kita nonton kalau di gue ya, iya. waktu SD malam-malam jam 10 nonton ini di Antv anjing Betul. sampai ketakutan. Betul. Ngapain sambil nungguin kuis Yeyen ya? Enggak, gue nggak nonton kesini nggak boleh. Kalau lu nggak boleh, kalau lu nggak tahu deh kalau bapak lu. Gua emang- mah sembunyi-sembunyi. Di kamar gua ada TV. Di bumper awalnya kita dikasih kayak cuplikan-cuplikan foto Susana zaman dulu gitu. Betul. Di situ Cukup bikin nostalgia sih. itu bridging yang bagus sih. Betul. Bridging yang bagus menuju film remake. Jadi, tolong buat para produser-produser, terutama produsernya Bayi Ajaib, produsernya Jin Danjun, apalagi Jin Danjun tuh ya, berikutnya kan bakal ada tuh Tuyul dan Bayul sama Jini Ojini. Jino Jini ya. Lihat nih, contoh ini. Ini adalah contoh film remake yang berhasil. gitu. Berhasil, menurut gua berhasil. Karena kalian tuh remake loh, bukan adaptasi loh. Kalau ada adaptasi tuh masih boleh lah, kayak diubah-ubah dikit ceritanya. Tapi kan kalau remake itu ya ini yang benar. Remake itu ya harus, menurut gue, remake itu harus lebih bagus dari yang lama dengan tidak mengurangi esensi dari film lamanya. Betul. Itulah film remake yang bagus menurut gue. Selanjutnya kita ngomongin soal porsi komedi di film ini. Menurut gue kayak film ini tuh seram, tapi dikasih komedi klasik yang sebenarnya jokes-jokesnya tuh jokes-jokes klasik. Jokes-jokes klasik, jokes-jokes zaman dulu. Jokes-jokes zaman dulu. Tektokan-tektokan
Opi Kumis, Adi Bing Slamet, Ence Ence Bagus. bagus. Ini nolong banget sih. Cuman ya gitu, balik lagi karena komedinya tuh yang peranin tuh komedian legend. Ikon lama. Icon lama. Jadi tetap dapat komedinya, coy. Maksud gue kayak Bahkan yang kita bingung, penonton aja tadi ketawa hanya dengan Opi Kumis bergerak anjing. Kebingungan. Penonton ketawa. Lucu anjing. Dia nggak ngomong loh. Dia cuman kayak ada shoot dari jauh, Opi Kumis kayak Iya. gitu. Itu Lucu. the power of Terus comedian. kayak Ence Bagus pura-pura buta. Iya, lucu. Ence Bagus pura-pura buta di film ini lucu banget anjing. Lucu banget loh. Jadi menurut gue kayak di sini sebenarnya yang bagus komedi juga bagus. Bagus. Selanjutnya mau ngomongin soal apa ya? Special effect deh. Special Wah, effect. anjing. Ini yang Penentu ini sebenarnya. adalah jualan utama film ini menurut gue. Jualan utama film ini Iya. bener. Kayak lu nggak bakal dapat di film-film lain ya. Belum tentu, bukan nggak Kayak, dapat. lu belum tentu bisa dapat ini di film-film lain selain ini. Mungkin di filmnya Timo mungkin masih ada. Masih ada mungkin. Filmnya Timo, filmnya let's say Joko Anwar mungkin bisa. Joko Anwar mungkin masih bisa. Tapi lu bakal sangat jarang akan menemui Visual effect macam ini. Visual effect seperti ini. Let's say yang pertama visual effect Susana Mecahin pala dukun. Enggak, belum. Dari Oh, iya. awal dulu dong. Oh, dari awal dulu. Susana hamil, perutnya tiba-tiba kempes, set, tiba-tiba muncul di belakang, druk. Iya. Kayak sulap anjing. Kayak sulap. Terus tiba-tiba meledak, jeder. Wah, itu gila banget emang. Anjing, itu Pas meledak. bagus banget sih. Itu bagus banget. Munculin bayi dari bekas ledakannya. Iya, terus tiba-tiba dari alat bekas ledakannya itu di punggungnya ada bayi. Ada bayi. Ada bayi gitu. Bayi beneran anjing. Gokil, itu gokil. Terus kayak mereka menggunakan properti binatang asli yang untuk visual effect itu juga keren. Ada ular beneran. Belatung Beneran Wah, anjing. anjing. Gagak beneran. Gagak beneran. Gokil cok di situ. Niatnya ada. Terus Pohon juga beneran yang di hutan. kalau pohon gak beneran jatuhnya film ini dong. Terabitia, Bristol Terabitia. Kalau enggak apa ya? Narnia kali ya. Opi kumisnya pun asli. Opinya palsu. Opinya yang palsu. Kayak gitu ya. Jadi menurut gue cukup keren. Special effect Susana melakukan pembunuhan deh. Menurut Susana. gue kayak cukup kreatif ya. Jadi tiap dia membunuh itu cara dia membunuh itu beda-beda loh. Beda-beda. Nggak yang semuanya langsung kayak ditusuk. Apalagi ada tuh film yang tusuk sini, cabut, tusuk sini, cabut, tusuk sini. Lama-lama jadi film tertusuk di dunia. Iya, film si paling tertusuk di Film dunia. paling tertusuk di dunia gitu. Ini mah enggak. Ada yang kepalanya dipecahin, ada yang dilempar paku, ada Iya. yang dibakar, ada yang dilipet anjing. ada yang pas si Aryo-nya berantem sama pacarnya Susana kan ditebas tangannya gini kepotong anjing. Iya. Kepotongnya tuh bener-bener kepotong jebret gitu. Iya. Gak kayak palsu gitu kepotongnya anjing. Itu terus adegan banyak lah special effect-nya, gore-nya di sini cukup mantep anjing. Cukup menjual ya, cukup menjual. Dan propertinya nggak kelihatan palsu loh. Iya, Kayak misalnya betul. ada yang tukang bakso pas dia buka begini ada mata. Iya. Udah ya kayaknya. Udah. Udah kita bahas semua ya dari tunggu ya. Saking bingungnya gue nggak tahu catatan. Oke, sama satu lagi. Jadi kayak mungkin ini karena cerita klasik ya, dan film ini tuh ngomongin soal santet. Karena settingnya di desa, jadi kayak film itu jadi make sense. Kalau misalnya di desa itu banyak yang masih kayak main-main santet, main-main dukun gitu Iya. loh. Ada penampakan-penampakan hantu. Jadi terasa make sense, terasa natural, terasa nyata ceritanya gitu. Dan yang gue suka dari film ini itu juga adalah Betul. Sama itu juga gua ini juga. monyet. Ini Ada monyet di film ini. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nih, buktinya ini HS nih. Ting. Oh, ada kan? Ini Ada mah mah. kalau film bagus yang kerja keras HS ini. Semuanya nambah-nambah. Gimi. Nggak. Gak apa-apa, dia kan senang dapat pujian dari penonton. Bener. Sekarang dia udah banyak fansnya loh di TikTok gue yang kemarin masak-masak loh. Oh iya. Udah Nonton dong 100.000. video masak-masak gue di TikTok, di Instagram anjing nih. Nonton anjing biar banyak yang nonton, biar gue makin semangat lagi. Biar masuk itu makanan. Iya sih. Oke, selanjutnya ini puncak. Gue yakin kita semua mau ngomongin ini. Puncak dari film ini. Jadi puncak dari film ini adalah Susana akhirnya membalas dendam kepada orang yang menyantet dia, yaitu si istri tuanya si Aryo. Dengan cara, jadi Susana kan dulu disantet, punggungnya meledak, dibalikin lagi sama dia. Dibalikin Jadi anjing. istri tuanya itu guys sambil terjatuh di tanah, Sambil minta ampun. sambil meminta ampun sama Susana, punggungnya lama-lama membesar, tiba-tiba dari dalam punggungnya keluar Susana.
Itu gua nggak Itu expect gue sama nggak expect sama sekali. Anjing. Dan itu sangat tidak terlihat editan. CGI. CGI-nya Bener-bener. kayak rapi banget ya CGI-nya. Gak tau, gue nggak tahu gimana cara. Gua nggak tahu cara juga mereka gimana bikin kayak caranya. gitu ya. Sumpah gue nggak tahu gimana cara mereka bikin kayak gitu. Tapi itu setara banget sama film Evil Dead anjir. Iya bener. Efek goreng itu Kita kayak melihat efek Evil Dead ya. bukan melihat, itu setara pokoknya sama film Bisa Evil disandingkan, Dead. bisa disandingkan. Cok. Menurut gue itu kayak Keren kayak gue nggak pernah lihat film Indonesia kayak gitu. Even filmnya Timo pun gue belum pernah lihat dia bikin efek kayak gitu. Iya, Cok. dari punggung keluar orang Dari gitu. punggung keluar orang itu bagus banget. Bagus banget anjing Bagus itu. banget. Itu golden scene istilahnya, golden scene bagi kita. Gue rela bayar 200.000 buat lihat adegan itu doang. Iya, Kayak itu adegan mahal anjing. Itu adegan mahal banget, Cok. Itu keren banget lah. Keren pokoknya. banget. Oke, kalau misalnya untuk catatan hitam, bagi gue catatan hitamnya cuma satu doang palingnya. Jadi kayak ada satu hal yang terasa ganjal. Pranowo. Ganjal Pranowo. Lah, Pranowo mah ya buat para partai, siapa yang mau product placement di sini? Iya, gede loh partai biasanya. Iya biasa. Kita boleh lah 500 juta kita buka. 500 juta berangkat. Let's go. Red Card buat partai 500 juta, tapi buat para brand di sini masih murah bener deh. Iya. Bener deh, coba kontak Red Squad. Di sini masih murah, masih terjangkau. Kita akan promosikan sampai kalian terangkat-angkat pokoknya keluar angkasa aja buat Betul. para brand. Jadi jangan ragu ya. Ting. Diceritakan si Aryo ini adalah orang kaya dengan orang kaya di desa itu. Rumahnya sangat megah ya. Kita bisa lihat ya, itu rumah megah, ada wallpapernya, ada lampu-lampu hiasnya. Betul. Tapi ada satu yang gue nggak tahu kenapa ada di rumah itu, yaitu Iya. adalah Perapian. fireplace. Iya. Nah, fireplace-nya pun kayak Fireplace-nya pun kayak fireplace orang luar negeri. Nah, fireplace-nya pun kayak fireplace yang susah banget. susah yang fireplace-nya pun. Fireplace-nya pun kayak Fireplace yang ada di luar negeri. Ah, bagus. Iya Kita loh. kerja sama tim, Bro. Nah, di luar negeri itu orang bule-bule tuh bikin fireplace. Kenapa? Karena mereka tuh ada musim dingin. Ada winter. Ada winter. Jadi kayak makanya mereka butuh fireplace buat menghangatkan diri. Nah, Siapa ini tahu mereka ada di pegunungan itu. lokasi Kayak kan di Jawa. di Jawa kan juga ada pegunungan. Jawa yang dingin. Timur. Timur kan ada pegunungan juga. Oh iya ya. Siapa tahu mereka lokasinya di es Jawa Timur. Es Jawa Enggak Timur. semua yang dingin di es. Es Manado ada. Enggak, tapi untuk Es Manado ada untuk loh. membuat seseorang berada di es, lu bilang, "Ih, berarti kan dia ada di es Jawa Timur." Es Makassar ada. Dingin semua. Es Jawa Timur juga pasti dingin menurut gue. Itu doang sih menurut gue yang cukup aneh. Solusinya Iya. nggak ada lagi sih. Kalau gue sih ini sebenarnya nggak hitam-hitam amat sih ya. Cuma kayak di tengah-tengah tuh berasa kayak agak-agak dragging, tapi gue ngerti karena kenapa dia mungkin tidak mau menghilangkan esensi dari film lamanya ya. Jadi Oh. kayak agak dragging tapi gue jadi memaklumi gitu. Oke, gue juga mau ngomongin soal ini sih. Jadi menurut gue bagi orang yang gak nonton Susana zaman dulu, pasti ada momen dimana kalian tuh akan merasa capek karena film itu kan 2 jam. Iya. Ada di tengah-tengah itu pasti kalian akan merasa capek dengan banyaknya dialog karena film ini tuh lebih banyak mengangkat sisi dramanya. Betul. Mau dibilang serem gak serem loh sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak serem loh. Jump scare-nya pun gak jump scare. Iya. Gak maksudnya bukan jump scare yang ngagetin, jebret. Dia kayak ini, menurut gue si Soraya film ini lebih kayak pengen pamer. Gue ngelihatnya di film ini. pamer teknik ya. Pamer teknik dan pamer eksekusi. Betul, Eksekusi ini cara bikin film remake yang bener gini anjing. Iya, jadi kayak mau dibilang serem-serem, sebenarnya kayak tingkat keseraman film ini pun menurut gue ya 1 anjir. Apa? Nggak serem film ini. Bagi gue tingkat keseraman film ini itu 1. Apa? Nggak serem anjir. Bagi gue tingkat keseraman film itu 1. Diulang-ulang doang. Lalu nanyanya ulang-ulang juga. Diulang-ulang doang. Lalu nanyanya ulang-ulang juga. Diulang-ulang doang. Ini lama kayak iklan cap kaki 3 minggu pagi aja. Mama tahu sendiri. Mama Anjing. tahu sendiri. Oh, Mama tahu iklan sendiri. di Gimon ya, iklan Iya. iklan di Indosiar aja. Iklan yang jam minggu pagi. Buat orang yang nggak nonton film filmnya yang dulu, Iya. mungkin akan merasa kebosanan, bahkan nggak memungkinkan bagi kalian untuk bilang film itu film jelek. Iya. Iya sih. Cuman bagi aku Bagi gua juga. yang nonton film lamanya, menurut gue ini cukup wow. Apalagi kita yang tumbuh besar bersama Susana Betul, dan Warkop, Susana dan Warkop. film-film Susana Iya. yang menemani kita, yang membuat kita bergidik, Iya, berguduk. berguduk.
film ini tuh kayak bener-bener apa ya? Punya sisi emosional yang beda gitu. Yang beda, apalagi film itu diakhiri dengan scene yang seperti itu tadi. Iya. Dengan scene yang Susana keluar dari begini, bagi gue film itu seperti kayak kita tuh lagi, sorry ya ini penggambarannya kasar ya. Jadi film itu seperti kita lagi masturbasi, diakhiri dengan orgasme yang enak anjing gitu kayak, Cuman balik lagi, film itu emang agak segmented ya, pasti segmented. Tapi kita mau dengar dulu pendapat dari seorang cinggu kita. Dia adalah seorang ahli di bidang santet menyantet. Iya. Terakhir kali dikabarkan dia sedang menyantet Lilia di Land of Dawn. Siapakah dia? Langsung saja kita panggilkan, ini dia Profesor HS. Profesor HS. Kudu 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 kudu. HS memasuk ala kufra. Kita panggil Profesor HS. Jebret. Skill 1 langsung ulti. Skill 1 langsung ulti. Dari itu. HS. Gimana pendapatmu tentang film ini? Overall, ini adalah contoh film horor yang soundtrack dan sound effect-nya menyatu pada setiap scene-nya. Tidak seperti film-film lain yang cuma invest di sound effect dan musik, tapi scene-nya tidak cocok. Betul. Ada lah ya. Tarik kematian tuh contohnya. Nggak usah disebutin. Apalagi guys, catatan hitam ada nggak? Hampir tidak ada sih. Cuman aku merasa agak dragging aja ketika si Surya itu menyusun rencana untuk menyelundup ke rumahnya si Raden. Dan menurut gue adegan gak penting tuh ada adegan Susan. Menurut gue cukup gak penting sih adegan Susana dititipin ke rumah Opi Kumis. Itu menurut gue kayak cukup gak penting, bisa dibuang aja sih. Iya, soalnya itu ngapain lu nitipin Sundel Bolong aja. dan pada akhirnya Mungkin nggak tahu ya, tapi gue kurang-kurang inget detail zaman dulu ada gak ya? nggak tahu deh. Tapi pada akhirnya adegan itu gak berpengaruh apa-apa ke cerita loh. Iya. Kayak adegan Susana dititipin, orang dia dititipinnya pun juga nggak yang Oh berbulan-bulan enggak, karena di film itu dia udah terlanjur bikin properti Indomie jadul. Oh, tapi Indomie jadulnya juga niat ya. Indomie jadulnya niat sih. Indomie kemasan jadul loh. Meskipun Iya. kayak nggak jelas, tapi kita tahu itu tuh Indomie kemasan jadul anjing. Betul. Itu, jadi kayak menurut gue emang agak dragging sih. Ketarik! Jadi yang aku suka di film ini, kematian setiap anak buahnya si Raden itu sangat bervariasi. Dan aku merasa Susana ini dulu kayaknya pas masih hidup, dia itu pernah sekolah militer ya. Kenapa tuh? Karena setiap kematian orang-orang yang dibuat oleh Susana ini selalu dapat headshot di setiap kepala mereka. Ya, lempar paku ke kepala, mecahin kepala dukun. Tembak si Aryo, jeder kepala. Jeder. Iya. Jadi overall film ini tuh seperti apa? Bagi aku film itu mungkin akan membuat orang tuamu senang dan mungkin juga akan membuat kalian yang para generasi 90-an, 90-an, mungkin sampai 2000 awal. Iya. Mungkin selalu akan kalian senang juga gitu. Karena kalian akan merasa rindu kalian akan Susana itu. Capek gue, lu mainin itu mulu. Dan menurut gue, kenapa? Gua mainin itu mulu. Anjing lu. Dan menurut gue, apa sih? Unexpected. Menurut gue kayak kerinduan kalian akan Susana akan sangat terbayarkan di film ini, meskipun Susananya bukan Susana ya, tapi Luna Maya. Tetapi Luna Maya berhasil mendeliver dengan baik jiwa Susana. Bagi kalian yang penyembah alur cerita film, menurut gue kayak kalian cukup menurunkan ekspektasi kalian dengan cerita di film ini. Jadi emang film ini tuh seperti film yang ingin pamer teknik ya. Pamer teknik Pamer aja. teknik, pamer visual effect, pamer acting. Inilah film yang untuk kita. Kalau masalah cerita sebenarnya kayak ya udah aja lah. Film ceritanya ya udah aja gitu. Ya ceritanya nggak jauh beda sama yang dulu. Mau dikritik ceritanya nggak masuk akal juga, emang zaman dulu filmnya kayak gitu. Iya, betul. Misalnya kayak emang ada orang disantet jadi suster ngesot, ya emang nggak masuk akal. Kalau mau semuanya mau dilogikain ya emang filmnya nggak masuk akal karena zaman dulu yang filmnya kayak gitu. Tontonlah film ini tuh untuk melihat actingnya, visual efeknya dan juga teknisnya. Ada satu teknis yang gue suka banget loh, yang pas jadi ada kamera muter begini, tapi pertama dari punggungnya Iya. ajudannya si Aryo. Jadi dari belakang dulu di shootnya, tiba-tiba ada Susana nepok pundaknya. Iya. Pas nepok pundaknya begini, kameranya tuh itu one take loh. Kamera itu langsung kayak seret ke depan begini, muter, Udah nggak ada, nggak ada Susana. orang. Iya, udah nggak ada orang. Itu gimana cara itunya? Apakah habis begini Susana langsung, lu namanya langsung, lari Iya, ke belakang? kayaknya langsung lari deh. Atau kayak gini langsung Susana langsung diculik UFO, shoot.
agak aneh kalau Tapi tiba-tiba UFO ada loh. UFO ada di Amerika beneran. Amerika udah confirm mereka lagi ini alien loh. Oke, lah kita langsung masuk ke rating. Dari aku rating 1 sampai 10 aku mau kasih di 8 buat film Susana. 8/10. Worth untuk ditonton. Gua ini film horor terbagus gua tahun ini sementara dipegang sama Susana Malam Jumat Kliwon. 9 sih dari gua. Alfi 9. Gua Gokil. 9. Aku juga 9 kok. Favoritku tahun ini untuk film horor. Jadi seperti itulah ya guys, film Susana, film bisa tayang di bioskop, kalian bisa nonton dan juga mungkin masih lama filmnya tayang di bioskop. Betul. Take your time gitu. Jadi mungkin kita ketemu lagi, semoga ya kita ketemu lagi di film Ketika Berhenti di Sini. Kalau Betul. misalnya filmnya udah habis, kalau gitu kita ketemu lagi di film Primbon. Primbon. Sekian dulu ADC kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Bye.